Kisah Nabi Musa alaihi salam. Bani Israel menyembah patung anak sapi. Kisah ini disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran. Di antaranya dalam surat Toha ayat 85 hingga 98 dan surat Al-A'raf ayat 148 hingga 153. Ketika Nabi Musa menerima kitab Taurat di Gunung Tur Sina, Allah menguji keimanan Bani Israel dengan patung anak sapi. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Toha ayat 85, Dia, Allah, berfirman, "Sungguh, kami telah menguji kaummu setelah engkau tinggalkan, dan mereka telah disesatkan oleh Samiri." Setelah kepergian Nabi Musa, Bani Israel tidak mau patuh pada perintah Nabi Harun. Bahkan, Nabi Harun diancam akan dibunuh jika terus mengajak mereka berbuat baik. Sungguh, Bani Israel adalah kaum yang zalim. Di antara mereka ada seseorang yang bernama Samiri. Ia berusaha mempengaruhi Bani Israel agar mau menyembah patung yang dibuatnya. Patung tersebut terbuat dari emas, berbentuk seperti anak sapi. Orang-orang percaya bahwa patung anak sapi itu adalah Tuhan karena patung tersebut dapat mengeluarkan suara. Padahal sebenarnya suara itu berasal dari hembusan angin yang masuk ke dalam rongga patung dengan teknik yang dibuat oleh Samiri. Nabi Harun geram melihat kesesatan yang dilakukan Samiri dan Bani Israel lainnya. Beliau pun mengingatkan mereka dengan lemah lembut. Wahai kaumku, mengapa kalian menyembah benda tidak bernyawa itu? Sudah lupakah kalian kepada Allah, Tuhan semesta alam? Sudahlah Harun, engkau diam saja. Selama Musa belum kembali, kami tidak mau mematuhi perintah Nabi yang lemah sepertimu. Iya benar. Lagi pula kami telah menemukan Tuhan yang sebenarnya. Dia Tuhan yang dapat bersuara. Astagfirullahaladzim. Dengan mudahnya kalian menukar keimanan kalian kepada Allah dengan patung anak sapi ini. Sungguh kalian benar-benar telah berbuat zalim. Jika kamu terus mengoceh, kami tidak segan-segan membunuhmu, wahai Harun. Andai Musa mengetahui kesesatan ini, pasti dia akan murka kepada kalian. Nabi Harun sangat sedih dan kecewa melihat kaumnya menyembah patung anak sapi yang dianggap sebagai Tuhan mereka. Ya Allah, jadi selama ini mereka tidak benar-benar bertaubat. Setelah 40 malam berlalu, Nabi Musa kembali ke tengah-tengah kaumnya. Beliau sangat marah sekaligus sedih melihat perubahan yang terjadi dengan kaumnya. Kemudian Nabi Musa menghampiri saudaranya dengan penuh kemarahan. Wahai Harun, mengapa engkau hanya berdiri dan diam saja melihat perbuatan mereka itu? Engkau tidak sungguh-sungguh menjalankan amanatku. Nabi Harun kaget melihat Nabi Musa yang tiba-tiba datang melabraknya. Tenanglah wahai saudaraku, dengarlah penjelasanku dahulu. Aku telah mengingatkan mereka, namun mereka tidak mau mendengarkanku. Kaummu menganggapku lemah, tidak memiliki kekuatan sepertimu, dan mereka hampir saja membunuhku. Astagfirullahaladzim, maafkan aku wahai saudaraku. Nabi Musa menyadari kekeliruannya dan segera meminta maaf kepada Nabi Harun. Kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 151. Dia, Musa, berdoa, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku, dan masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau. Dan Engkau adalah Maha Penyayang dari semua penyayang." Setelah itu,
Nabi Musa langsung menghampiri kaumnya yang sedang menyembah patung anak sapi. Menyadari kedatangan Nabi Musa, Bani Israel mulai resah. Sebenarnya mereka takut dan segan kepada Nabi Musa yang kuat. Namun, entah mengapa keimanan mereka mudah sekali dipalingkan dari Allah. Aduh, bagaimana ini? Musa telah kembali. Iya, Musa pasti memarahi kita. Wahai kaumku, apa yang telah kalian kerjakan selama aku pergi? Bukankah Allah telah menjanjikan surga bagi kalian yang beriman? Tidakkah cukup dengan Allah menampakkan kekuasaannya di depan mata kalian satu persatu? Semudah itukah kalian berpaling darinya? Meskipun Nabi Musa sangat kecewa terhadap kaumnya, namun beliau tetap dapat mengontrol emosinya. Sedangkan Bani Israel mulai ketakutan dan mencari-cari alasan. Wahai Musa, sesungguhnya kami berpaling dari Allah bukan atas dasar kemauan kami sendiri, melainkan karena hasutan Samiri. Dia yang mengajak kami untuk menyembah patung anak sapi ini. Iya benar, salahkan saja Samiri. Kemudian Nabi Musa mencari orang yang bernama Samiri yang disebut-sebut sebagai dalang dari penyembahan patung anak sapi. Wahai Samiri, benarkah apa yang mereka katakan? Jika benar, apa yang membuatmu berani melakukan hal tersebut? Aku mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui. Dengan semua pengetahuan yang aku miliki, maka jadilah patung anak sapi itu. Mendengar jawaban Samiri, Nabi Musa semakin geram. Beliau pun mengusir Samiri dari tempat itu. Samiri meninggalkan tempat tersebut sambil menundukkan kepala. Kemudian, Nabi Musa mengutus kaumnya untuk membakar patung anak sapi dan membuang abunya ke laut. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Toha ayat 98. Sungguh, Tuhanmu hanyalah Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia. Pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Demikianlah akhir kisah Bani Israel yang menyembah patung anak sapi. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah tersebut diantaranya adalah: pertama, apabila kita melakukan kesalahan kepada orang lain, segeralah meminta maaf kepadanya agar tidak terjadi permusuhan. Kedua, jangan sekali-kali kita mengakui adanya Tuhan lain selain Allah, karena hal tersebut termasuk perbuatan syirik yang dosanya tidak akan diampuni oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab.